Selamat pagi bilang. Jangan diam-diam. Pagi Pak Guru. Pagi. Pagi. Silakan duduk. Masih Oke, silakan duduk. Aku di sana. Baik, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah masuk pada pembelajaran kita pada saat ini. Bagaimana kabar hari ini? baik. Ada yang sedang terganggu kesehatan atau sehat semua? Sehat. Baik, terima kasih. Sehat semuanya? Ya. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, ketua kelas silakan maju ke depan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi menjelang siang. Silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Baik, saya akan periksa kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua hadir ya? Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai masuk materi, saya minta semua untuk berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Minta kesediaan dari Helena untuk pimpin di depan. Hiduplah Indonesia Raya. Siapa airku? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya akan bertanya, kira-kira siapa masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Baik, Ratu, silakan. Ulang, kasih kuat suaranya. Baik, tentang kelompok perintah dalam basis data. Nah, materi kita yang lalu adalah kelompok perintah dalam basis data. Siapa masih ingat kelompok perintah dalam basis data terdapat berapa macam? Baik, Daniel, silakan. Kelompok perintah dalam basis data ada 4 macam, yaitu DDL atau Data Definition Language, yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yang ketiga ada DCL, Data Control Language, dan yang keempat ada TCL, Transaction Control Language. Baik, terima kasih Daniel. Tujuan pembelajaran kita saat ini, setelah kita mempelajari
materi pada saat ini apa yang akan didapatkan, yaitu siswa dapat apa? Peserta didik dapat mempraktekkan melalui perintah DML dengan membuat untuk mengisi data pada tabel yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan MySQL dalam paket exam dengan cermat dan teliti. Nah, ini setelah kita mengikuti pembelajaran ini, siswa bisa apa? Bisa menerapkan kelompok perintah dalam DDL, diterapkan dalam basis data. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan praktikum ini apa? Tujuannya adalah siswa selanjutnya apa? Mempresentasikan hasil pekerjaannya, selanjutnya apa? Membuat laporan tertulis dengan cermat dan teliti. Ini tujuan pembelajaran kita saat ini. Baik, selanjutnya materi kita pada saat ini adalah tentang apa? Tentang ini, kita masuk dalam membuat database MySQL dengan command prompt. Nah, kita akan praktekkan sebelum kita pada pertemuan selanjutnya kita apa? Membuat sebuah project. Nah, tapi sebelumnya kita harus praktekkan dulu. Atau kita harus latihan dulu cara pembuatannya bagaimana. Sebelum kita masuk materi, yang harus kalian perhatikan teknik penilaian yang saya ambil adalah pertama adalah sikap kalian dalam pembelajaran. Sikap apa yang diperhatikan? Yang pertama adalah sikap saling bekerja sama. Kemudian saling berkontribusi di dalam kelompok. Misalnya sebentar Pak Guru bagi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan, kalian ada latihan, kalian coba secara bersama-sama. Ada yang teman kesulitan yang bisa harus membantu. Kemudian yang kedua ada teknik penilaian dengan menggunakan tes formatif. Ada tes sebentar yaitu post test. Kalian kerjakan soal 5 nomor pilihan ganda. Kemudian yang ketiga ada kalian punya latihan. Kalian harus isi sampai dengan selesai, sampai dengan pembuatan laporannya, kemudian presentasikan. Baik, kita masuk pada materi kita, yaitu kita akan masuk pada kegiatan pretest. Waktu 5 menit ya. Baik, soal sudah masuk, saya sudah kirim di grup. Sudah. Sekarang kerjakan. Waktu 5 menit. Terima kasih. Ingat, pretest ini tidak mempengaruhi nilai. Kita untuk menguji apakah kalian ada belajar di rumah atau tidak. Materi kita saat ini adalah langkah-langkah pembuatan sebuah database di MySQL dengan command prompt. Nah, yang kita buat adalah kelompok perintah dalam basis data. Nah, ini kita latihan hanya di 2 kelompok ini. Kelompok perintah DDL dan DML. Kemudian di bagian DDL ada yang kita akan coba adalah create, alter, drop, dan rename. Kemudian di bagian DML ada select, insert, update, dan delete. Nah, ini 4 ini yang kita akan gunakan. Kita akan coba. Sekarang kalian buka, hidupkan komputer, kita praktekkan. Oke, kita praktekkan, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Supaya kita bisa paham untuk apa? Materi selanjutnya kita bisa menerapkan untuk pembuatan apa? Project dalam pembuatan basis data. Sekarang duduk sesuai kelompoknya. Sudah bisa? Umur? Baik. Ini terhapus. Ya.
Yang ini? Kamu sini 3 orang ya? Oh, satu kelompok. Ya. Oke. Baik Pak Guru dan teman-teman, saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat sebuah database di Command Prompt. Pertama-tama yang kita harus gunakan atau mengaktifkan yang pertama-tama adalah exam. Langsung pembuatan base datanya apa? Buat base data yang pertama apa? Yang pertama-tama kita masuk di Command Prompt, kita ketik cd c titik 2 garis miring exam garis miring mysql garis miring bin. Tipe datanya apa? Kalau saya punya di sini pakai untuk membuat data Ya. update. Oke. Terus di sini kan nama tabel saya tabel mapel. Terus kita set nama mapel sama dengan matematika. Terus where kode mapel jadi MTK. Yang saya tanyakan untuk menghapus tipe data. Bukan menghapus, mengubah tipe data. Mengubah tipe data. Oh, tadi Andika sampaikan untuk menghapus ya? Iya. Untuk menghapus data, ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, aplikasi apa yang digunakan untuk membuat sebuah database? Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya exam PP CMD dengan hand or shell. Sekian, terima kasih. Nah, tadi apa tadi? Kelompok 1. Tadi pertanyaan tadi apa? Aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah database. Nah, tadi apa jawabannya? Untuk buat database apa di situ? Exam PP. Oke, kita aktifkan tadi apa? Berarti install dulu kita punya exam. Sebagai apa? Sebagai server database. Kemudian apa yang diaktifkan dulu? Yang diaktifkan apa? Oke. Setelah itu apa yang dilakukan? Mengaktifkan Command Prompt. Oke, buka command prompt. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis atau tes. Sudah? Baik, kita mulai. Waktu 5 menit ya. Sampai di sini, tapi sebelum kita akhiri, saya mau kalian simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, tolong kelompok 1, simpulkan materi kita. Kesimpulan untuk pelajaran mapel kita hari ini yaitu menerapkan perintah create untuk membuat sebuah tabel dengan nama mata pelajaran. Kemudian selanjutnya kita materi pada minggu yang akan datang, kita akan apa? Mencoba lagi seperti yang tadi. Tapi apa? Tadi kita latihan hanya buat satu tabel. Sekarang besok kita buat sebuah proyek, misalnya 4 tabel. Kita buat sekaligus. Berarti khusus yang untuk pertemuan berikut adalah kita terapkan dulu perintah DDL. Baik, materi kita cukup sampai di sini. Saya minta satu orang untuk pimpin, untuk kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Baik, ketua kelas bisa. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan
Beri salam kepada Pak Guru. Oke, terima kasih. Silakan duduk sama-sama.